Halo sahabat bonsai, selamat berjumpa kembali dengan channel Agung Oye. Jadi channel ini memang saya dedikasikan untuk dunia bonsai. Di video kali ini saya dikelilingi pot. Nah, ini pot, depan saya pot, samping bawah tuh pot semua. Jadi sesuai tema kali ini ya kita mengangkat pot. Jadi pot di dalam seni bonsai ini penting. Jadi kalau kita lihat dari etimologinya, jadi sejarah bonsainya secara bahasa, baik Penzing ataupun bonsai itu sendiri. Jadi Penzing lebih ke arah asal mula kata bonsai itu sendiri ya, di daerah dataran Cina yang nanti terus berkembang sampai ke Jepang berubah menjadi bonsai. Jadi baik Penzing maupun bonsai itu sendiri sebetulnya secara etimologi itu kan berarti apa ya, pot dan tanaman. Jadi dua komponen ini penting dalam seni bonsai ini. Itu dulu ya yang menjadi satu konsep dasar dari seni bonsai. Jadi ada dua komponen penting yang harus kita pahami, yaitu pot dan tanaman. Sehingga pot sebagai media itu mengalami perkembangan yang luar biasa ya, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun sampai sekarang. Makanya pada hari ini fokus kita itu kita kupas tuntas pot itu sendiri ya. Jadi ikuti terus channel Agung Oye. Terima kasih. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau bonsai ya, kembali lagi bonsai atau Penzing itu dua-duanya itu memberikan pengertian harfiah ya, secara kata ya, secara arti kata itu pot dan tanaman. Sehingga di sini pot ini fokus kita hari ini adalah bicara masalah pot nih. Di depan saya ada pot nih, pot kecil-kecil. Nah, ini ada pot juga. Nah, bicara masalah pot ya, jadi pot sebagai media ini penting banget. Jadi pot itu secara fungsional ya, yang pertama dia itu tempat medianya dulu, media tanam ya. Sebelum ada tanamannya kan harus media ya, bisa tanah ya, terus pasir malang dan segala macam ya kan. Jadi masing-masing memiliki satu apa namanya lain-lain ya, seleranya lain-lain, tapi pada prinsipnya ketika mau menanam nih tanaman itu harus ada medianya. Makanya pot ini penting ya. Jadi dia hanya sarana saja untuk tempat media. Nah, setelah itu, setelah media ada di dalam pot, baru tanamannya ya kita tanam. Itulah bonsainya ya. Jadi bonsainya itu ya pot dan tanaman ini menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Nah, nanti di dalam pot ini ada desain yang harus dimiliki sebuah bonsai yang paling pot bonsai maaf ya, yang paling mendasar, yaitu nah tuh ini lubang dan nah kalau tampak samping begini ya, ini kakinya, kaki pot dan lubang pot itu penting. Jadi antara lubang dan kaki pot itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya, tapi penting karena ketika media tanam ya, tanah atau apapun sebagai tempat untuk mencengkram akar, di mana akar nanti si tanah ini memiliki nutrisi, unsur hara dan segala macam sebagai apa namanya sumber makanan bagi tanaman itu sendiri, sebagai bonsai itu sendiri. Nah, ini penting ya, karena apa? Air itu menjadi satu apa namanya hal pokok pada pertumbuhan ini nanti ya. Sehingga ketika air disiram, ini penting. Nah, lubang penting, ini penting. Sehingga desain untuk pot bonsai itu dua itu harus penting dulu, karena ketika air disiram untuk apa namanya pada proses pertumbuhan akar ya, supaya sehat, karena pertumbuhan akar dan juga nanti suplemen apa namanya suplai makanan sampai ke batang, dahan, ranting, daun dan seterusnya ya kan, itu bisa bertumbuh dengan baik itu karena air itu terjamin ya, itu nyawanya di air gitu ya, tumbuhan itu nyawanya di air. Jadi dengan telat nyiram air pada media tanam udah habis pohon ya, jangan sampai ya, karena bisa mati ranting, mati dan segala macam. Nah, disinilah ketika air disiramkan
itu faktor yang paling utama ini adalah sirkulasi air itu sendiri ya. Karena jangan sampai air terjebak. Kalau udah terjebak di sini ya, nah, itu fatal. Nanti mati akar. Makanya desain ini penting ya, supaya air itu, sebenarnya ini bicara masalah poros ya. Medianya juga penting, harus poros. Nah, ini juga lubang-lubang ini penting supaya air tidak terjebak ya. Nah ini penting juga nih kaki ini, karena ketika diletakkan di dalam dasar apapun, entah lantai atau apa, ini jangan sampai lubang ini ketutup. Percuma ada lubang ketika kaki-kaki ini ya, sebagai jarak antara ini ya, dasar pot ya, ini ketutup, air akan menggenang di dalam ini pot. Itulah menjadi hal yang fatal ya, sehingga pohon ini bisa mati karena itu tadi, serabut-serabut akar itu dia nggak bisa bernafas, kerendam air ya. Iya, kalau pada istilah sambil menyelam minum air bagus, tapi kalau pohon tewas jangan sampai ya. Jadi ini penting tadi, desain lubang dan desain ini kaki kaki pot, supaya porosnya itu disupport oleh media yang poros, media tanam yang poros, dan juga sirkulasi air ya, gitu loh. Jika berapa kali pun, anggap sehari bisa 2-3 kali ya, sirkulasi air langsung lancar. Ada input, ada output, ya, ada yang kejebak seperlunya di sini ya, untuk proses makan akar pada nutrisi yang ada di media, unsur hara dan segala macam, itu butuh air. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak lancar, nggak bagus, serabut akar kasihan nanti ya, prosesnya akan terhambat, bisa busuk akar. Jadi ada di banget dalam desain ini. Yang pertama ini bottomnya ya, bottomnya dulu sudah ada ininya belum, terus kakinya belum, jadi begitu. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Jadi kita bicara masalah bonsai, berarti ya nggak bisa dilepaskan dari pot dan tanaman. Itulah bonsai, itulah seni bonsai. Jadi pada pot ini, pada pembahasan kali ini akan kita bagi menjadi material pot, pembahasan material pot. Sebetulnya pot itu dibuat dari apa saja ya, nanti kelebihan dan kekurangan dari material pot itu apa saja ya, karena nanti bagi pemula kayak saya memang butuh wawasan, saya mau milih pot yang kayak apa, fungsinya apa nih pot ya kan. Jadi bahan dasar pembuatan pot itu harus kita ketahui, baik karakternya dan fungsinya, kekurangan dan kelebihannya, supaya nanti ketika kita mau menanam tanaman ke dalam pot sebagai media, itu pilihannya tepat dulu ya kan. Jadi kalau kita lihat dari materialnya ya, pot itu ya terbagi menjadi ya, satu nih terbuat dari plastik ya kan, plastik nih ya, di materialnya dari plastik. Terus ada yang dari keramik. Nah ini contohnya nih, wah ini keramik nih, ini keramik tuh kelihatan ya, porselen ya. Terus ini juga keramik. Nah ini keramik tuh ini keramik. Terus selain keramik, selain dari plastik, terus ada lagi dari semen. Ini semen, ini semen nih, tuh semen ya, tuh ini tadi semen. Terus apa lagi? Nah, satu lagi. Nah, ini dari tanah liat. Ini tanah liat tuh, tanah liat. Jadi secara material pot itu terbagi menjadi, terbuat ya, ini yang umum aja, sebenarnya banyak, tapi saya lebih difokuskan kepada 4 ya. Yang pertama itu plastik, semen, porselen, dan tanah liat. Jadi 4 ini nanti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
supaya nanti teman-teman sebagai pemula seperti saya ya tidak bingung, saya mau pilih mana sih, baikan mana sih antara plastik, terus keramik, tanah liat ya, ataupun keramik kan gitu loh ya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangannya kita lihat next video. Thank you. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi yang sekarang kita bahas pot yang pertama nih. Bahan pot yang pertama adalah keramik. Nah ini keramik tuh, keramik. Nah ini keramik. Riskan banget memang kalau keramik ini tuh. Ya, jadi pada pot keramik ini atau porselen ini ya kita lihat kelebihannya dulu. Ini contoh kecilnya ya. Ini ada yang lebih besar dan seterusnya ya. Ini ukuran sito, ini juga nanti nih rencananya untuk bikin sito. Nah, pot keramik ini kelebihannya itu yang jelas dari pertama. Nah, yang pertama itu dari segi penampilannya tuh lebih cantik, lebih eksklusif tuh ya. Dia lebih apa namanya elegan tuh ya. Tuh. Tetap konsep dasar tuh bottomnya tuh ya ada lubang dan juga kaki pot itu penting. Jadi di sini apa namanya pot keramik kelebihannya satu dari eksklusifnya dia lebih eksklusif ya tuh, dan dari segi material lebih bagus, dan dari perawatan juga lebih mudah karena ini kalau kotor tinggal lap ya udah kinclong lagi karena proses desain keramik ini dia melalui proses pembakaran, pelapisan ini ya, coatingnya yang bagus sehingga dia permanen, dia nggak perlu cat ulang, dia udah terus kayak gini ya, mengkilat terus. Nah ini pada pot keramik kelebihannya itu. Dan ketika ini nanti tadi kita bicara masalah bonsai adalah pot dan tanaman ini ketika dimasukkan pot keramik ya seharusnya menyesuaikan ya, artinya bikin bonsai kalau wadahnya keramik ya bonsainya yang bagus sekalian. Jadi nanti nilai estetikanya bonsainya itu sangat pas banget ya antara pot keramiknya dengan bonsai itu sendiri. Tapi juga nggak masalah ketika bonsai apapun ditaruh pot keramik, sah-sah saja gitu loh. Justru dia akan lebih naik perform ya, lebih naik kastanya karena naik ke pot keramik. Nah kekurangannya apa pot keramik ini? Yang pertama tadi bicara masalah kelebihannya ya, estetikanya, perawatannya gampang, terus ininya juga warnanya cerah, permanen ya, awet lah intinya. Kekurangannya satu ya, bagi saya pot ini mahal. Harganya mahal luar biasa. Kecilnya udah harganya udah lumayan, apalagi yang gede ya, jelas harganya luar biasa. Terus yang kedua, tapi harga relatif ya, bagi saya mungkin mahal, bagi teman-teman murah hajar saja, nggak masalah. Terus yang kedua, ini rentan, artinya apa? Dia sangat mudah pecah, sehingga kalau ini ada potnya itu riskan benturan, atau apalagi kalau mindah juga harus hati-hati supaya apa? Dia mudah pecah gitu loh ya. Jadi kalau nggak hati-hati ya pot mahal, tanaman bagus bisa jadi kalau kecelakaan luar biasa, ini harganya lumayan ya. Jadi itu bukan bukan berarti kelemahan ini menjadikan kita takut ya pada bonsai. Kalau sudah memilih ini hajar saja ya, yang penting hati-hati ya supaya nanti jangan sampai pecah gitu loh. Dan harus akar juga harus diperhatikan ya, karena nanti kalau udah memastikan ini pakai pot ya, akar itu diperhatikan karena ini mudah pecah. Ketika akar gede bisa tembus, apalagi kalau ada proses grounding barang itu bisa pecah ya karena dia akan ngikutin alur ya lubang itu. Ini kalau akarnya besar pecah gitu. Jadi itu harus hati-hati, harus selalu dikontrol supaya nanti pot keramik ini terjaga ya, maksudnya dalam masa pakainya lama gitu loh ya. Jadi itu pot keramik pada kekurangan dan kelemahannya. Monggo itu menjadi satu alternatif jenengan ketika memilih pot keramik ini sebagai media tanam. Thank you. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pot yang selanjutnya ya. Pot selanjutnya ini tanah liat. Jadi kalau
tanah liat ini unik ya. Ini tanah liat original, artinya dia nggak pakai proses coating apapun ya, memang ini aslinya dari warna tanah liat itu sendiri, lebih cenderung kedap ya, karena ini hasil proses burning, pemanasan ya, setelah dicetak, di open. Nah ini karakter habis kena panasnya itu ya kena ya hitam-hitam kayak gini ya. Ya, jadi warna dop ini memang sebetulnya warna yang sangat relevan dengan bonsai itu sendiri. Memang bonsai itu seyogyanya untuk karakter ketuaannya disupport oleh pot yang warnanya tua gitu ya. Dop lah itu lebih cantik ya. Walaupun monggo selera masing-masing ya. Tapi kecenderungan warna dop itu sangat relevan sekali dengan apa namanya pohon bonsai. Nah, sekarang kelebihannya apa dengan pot apa namanya tanah liat ini? Yang pertama ya, tanah liat ya. Kalau kita bicara masalah tanah liat, ini nanti apa namanya, nanti pembandingnya dengan tadi ya, pembandingnya dengan apa namanya pot keramik tadi ya. Sebenarnya pot apa namanya tanah liat ini bagus untuk tanaman. Kenapa? Karena tanah liat ini dia memiliki pori-pori ya. Jadi artinya ketika proses penyiraman ya, ini poros banget, bagus banget. Dia pori-porinya itu bisa artinya ketika air disiramkan ke media gitu ya. Ini jarang sekali pada pot apa namanya tanah liat ini terjadi air itu menggenang. Karena apa? Pori-pori ini bagus ya. Jadi slow banget. Artinya airnya apa namanya stucknya lambat ini ya, tapi juga nggak ngenang karena apa, pori-porinya ini lancar sekali ya kan, pelan dia melepas air yang ada di dalam ya, itu karena pori-porinya bagus. Nah karena pori-porinya bagus ya, sirkulasinya juga otomatis bagus dan oksigen pun bagus di pori-pori ini. Enggak, karena pori-pori ini kalau di zoom itu luar biasa ya, celah-celahnya bagus sehingga oksigen pun, karena akar itu butuh oksigen ya. Tadi kalau keramik itu kan bagus juga, cuma karena proses coating itu jadi pori-porinya kurang lebar ya gitu loh. Tapi pada proses apa namanya adaptasi antara media dengan akar itu, keramik dengan apa namanya ini tanah liat sama bagusnya ya, pada temperatur suhu di akar sangat stabil ya. Jadi bagus banget untuk perakaran pada tumbuhan ya, pada pohon itu sendiri. Tadi bicara masalah sirkulasi airnya ya, udaranya, karena pori-porinya bagus sehingga di suhu ekstrim panas dia akan stabil ya, dia akan smooth ya, stabil. Di suhu dingin pun akar juga nggak ekstrim banget ya, nggak drastis ininya ya, jadi nyaman untuk akar ya. Jadi apa namanya pada proses pertumbuhannya ya otomatis sangat supporting ke pertumbuhan bonsai itu sendiri. Jadi estetikanya dapat, fungsionalnya dapat karena pori-porinya bagus sehingga busuk akar sangat jarang terjadi ya. Tapi jangan overdosis nyiramnya supaya nggak apa namanya nggak fatal ya, tetap yang normal-normal saja ya pada proses penyiramannya kan gitu loh. Jadi ini kelebihan dari pot apa namanya dari tanaman dari tanah liat ya. Nah kekurangannya apa? Nah ini yang penting, ini sama dengan keramik, dia frameable. Waduh, fragile, maaf, bukan frameable, fragile. Cepat banget pecah, mudah pecah. Jadi hati-hati. Karena apa di sini di pot apa namanya bonsai itu sendiri ya, ketika jenengan memilih tanah liat ini sebagai media ya, itu hati-hati banget. Ngangkatnya hati-hati ya kan. Meletakkan juga harus hati-hati. Jangan apa namanya terlalu sering apa namanya kena benturan, dan juga nanti karena ini mudah pecah. Nah ini lubang ini ya, ketika nanti lubang ini ya ada akar yang keluar, apalagi dia ngeground, nah itu bisa pecah. Ketika akar itu membesar ini udah ya nggak kuat ya, karena mudah banget pecah
Jadi apa namanya, itu kelebihan dan kekurangan dari pot tanah liat ini. Jadi monggo, tadi perbandingan yang pertama dengan apa namanya, pot keramik, jelas ya harganya lebih murah ini dibanding keramik kan gitu. Tapi secara estetika dan fungsional, itu masing-masing memiliki karakter dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi monggo siapa yang apa namanya selera masing-masing ya, memilih ini ya, tanah liat atau keramik, silakan dicoba. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari tanah liat. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Jadi tadi pertama keramik sudah, tanah liat sudah. Nah sekarang kita kupas kelebihan dan kekurangan pot bonsai dari bahan plastik ya. Jadi tadi kalau konsepnya tetap ya, yang pertama itu harus ada lubangnya, tuh harus ada kakinya supaya terjaga ya pada proses sirkulasi air. Kenapa ini penting, apalagi terlebih di pot apa namanya plastik ya. Kita bahas dulu kelebihannya ya. Jadi kalau tidak dari kelebihannya, yang pertama, nah ini lebih ringan, tahan banting, kuat gitu loh ya. Ini kuat banget ya, karena tahan banting, kuat, otomatis masa pakainya lebih lama kan gitu ya. Ini pot dari bahan plastik. Dan terus kelebihan yang berikutnya adalah warna, no hitam ya, ini pink, ini warna apa ini? hijau ya, tuh banyak pilihan. Terus ini putih nih, tuh ini warna putih tuh. Jadi cakep-cakep warnanya ya. Jadi sangat variatif, hitam tuh ya tuh kan. Jadi kelebihannya di sini pada warna ya, bisa milih macam-macam kelebihannya ya. Terus jelas kelebihannya berikutnya, harganya lebih murah ya. Mungkin beli satu pot apa namanya keramik, untuk beli ini wah bisa banyak banget ya, karena ini ya lumayan ya. Dan itu loh, pot plastik itu luar biasa. Jadi apa namanya, pada kelebihannya itu ya. Terus kelebihan yang lain, dia nggak mudah pecah ya. Jadi kalau dimanapun meletakkan ini ya, yang penting jangan dibanting. Kalau banting ya jelas pecah ya. Maksudnya dia nggak seriskan apa namanya keramik maupun tanah liat. Nah ini, nah itu kelebihannya ya, warnanya, terus kekuatannya, masa pakainya, terus apa namanya masa pakainya jelas ya. Tuh, harganya lebih murah. Nah kekurangannya apa? Nah ini kekurangannya. Jadi kalau nah ini bonsai ya, pohon dan pot. Nah di sini ada media. Nah media tanah itu tadi kalau di apa namanya pot, terutama di pot tanah liat, dia punya pori-pori. Ini kan nggak punya pori-pori. Nah ini yang relatif banget nih. Apalagi kalau warna-warna gelap kayak gini ya. Artinya gini, ketika tanaman ini ya dimasukkan ke sini ya, ke pot ini. Nah tadi kalau ini nggak lancar ya, ini kan nggak ada pori-pori, jadi air kan kejebak ya. Kalau kejebak itu jelas serabut akar ya, yang artinya dia itu harusnya poros, artinya konsumsi air itu nggak boleh kelebihan ya, tapi kekurangan juga nggak boleh. Nah kalau di sini bisa kejebak karena ini pori-porinya nggak padat banget, ini jelas nggak punya pori-pori. Terus sininya mampet, udah busuk akar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena tidak ada pori-pori, sirkulasi oksigen dia nggak bagus. Dia mengandalkan atas dan bawah kalau dia ada jarak ya, sehingga pada pertumbuhan ya kurang begitu maksimal ya, dan begitu. Nah ketika ini kena suhu ekstrim, baik panas maupun dingin, terutama dipanas dulu ya. Kalau ketika dipanas ya, di ekstrim dia panas dingin, karena kejebak dia kan, pori-porinya hampir nggak ada pori-pori ya, padat ini, solid nih. Udah akar terjadi panas yang overload, over panas, sehingga dia akan menjadi stres. Itulah ya kadang mengakibatkan daunnya layu ya kan. Nah kalau nggak ketulungan ya sudah almarhum. Jadi itu ya
Jadi sebenarnya dari 3 pot tadi yang sudah saya review, keramik, tanah liat, terus ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi 3 alternatif, silakan dipilih mana yang menurut teman-teman pas ya, tinggal itu selera saja lah ya. Jadi kalau saya pertama lahannya sempit, modalnya terbatas, baru belajar, jadi saya lebih banyak ini plastik ya. Jadi untuk eksperimen mudah lah ya, nggak takut jatuh, nggak takut khawatir pecah, kan bisa beli banyak ya untuk beberapa pohon. Itu namanya proses belajar ya, yang semurah meriah mungkin ya, supaya nanti kelak syukur-syukur ya punya rak khusus, ini khusus. Saya punya pengen cita-cita pakai keramik semua biar enak dilihat gitu loh ya. Karena kalau keramik, apalagi yang saya lebih lagi seneng ke situ atau mami, kalau dipajang di rak ya keramik semua, wah cakep. Apalagi kalau malam ya, apalagi kalau malam pakai apa namanya, di shoot pakai sinar yang temaram, wah wis indah. Semoga indah pada waktunya. Thank you. Oke sahabat bonsai, ini bahan ya yang terakhir yang akan kita kupas, yaitu dari semen, pot dari bahan semen. Jadi pot dari bahan semen ini memiliki kekurangan dan kelebihan dibanding 3 tadi ya. Tadi yang pertama keramik, kedua tanah liat, ketiga plastik. Nah ini semen. Nah semen ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama kita kelebihannya dulu ya. Kelebihannya jelas karena ini terbuat dari semen, dia kuat. Apalagi nanti kalau di sini ada tulangannya ya udah jelas kuat ya, tahan banting ya. Terus pori-pori. Nah pori-pori ini karakternya sama seperti apa namanya tadi tanah liat. Yang penting jangan di coating ya. Kalau di coating ya otomatis dia jadi padat solid ya, kurang begitu anu. Tapi kalau murni kayak gini nih ya, ini kan polosan nih, semen polosan nih, full semen ya, dari semen, bahan semen ya, dicetak kayak gini. Nah ini apa namanya, pori-porinya bagus sehingga kalaupun ada air ya yang kita siramkan ke media ini, dia lancar ya, dia nggak, kemungkinan kejebaknya jarang. Tetap ya harus nih tadi ada kakinya, ada lubangnya jelas, harus ada 2 komponen itu di dalam pot ini. Ini bagus banget untuk sirkulasi oksigen dan air, bagus. Terus untuk apa namanya pada pot dari semen ini yang jelas ya kan, ketika ada suhu ekstrim panas dia mampu meredam ya kan, jadi stabil suhunya, nyaman untuk akar kan gitu loh. Karena tadi sirkulasinya panasnya bisa seimbang, dingin juga dia bisa seimbang, jadi akar itu nyaman ya gitu loh. Soalnya suhunya nggak kejebak kayak di plastik ya gitu loh. Tapi yang jelas jangan nyiram berlebihan, jangan kurangan nyiram, itu penting gitu loh. Itu kelebihannya ya, kuat. Terus dia ada pori-pori, bagus untuk sirkulasi air dan udara, kuat. Nah kekurangannya apa? Nah ini kekurangannya, abot, beratnya luar biasa. Walaupun ada istilah gini ya, berat sama dipikul ya, ringan sama dijinjing. Wah abot, saya punya pengalaman luar biasa. Kalau teman-teman pernah lihat di tempatnya, saya punya beberapa video ya, tempatnya Pak Edi, Jalan Serigala, itu potnya pernah yang pot relief itu terbuat dari semen. Waduh, dipikul 3 orang bro, luar biasa berat, tapi bagus itu, artinya kuat ya. Saking kuatnya semen, material kan kuat, semennya aja udah berat, apalagi apa namanya konstruksinya ya, dia terbuat dari besi supaya dia ya, apalagi dimensi yang gede, luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi kualitas daya tahannya ya untuk menopang pohon-pohon yang gede, yang besar itu bagus ya, sehingga pada perawatannya ke depan ketika potnya kuat ya nggak gonta-ganti pot toh dan gitu, bundel itu pot, tapi abotnya setengah, luar biasa ya, luar biasa beratnya. Jadi teman-teman itu ya, pada pot kalau kita lihat dari materialnya ya, dan ini sudah saya uraikan 4 jenis material ya.
dari keramik, tanah liat, plastik, dan semen. Nah, jadi nanti saya serahkan kepada penonton ya, pemirsa ya, apalagi bagi pemula seperti saya. Jadi secara fungsionalnya sudah, kelebihan dan kekurangannya nanti setelah ini ya monggo, jenengan punya tanaman apa, mau ditandur di media yang kayak apa, itu sah-sah saja karena memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi itu dulu, yang penting terus berkarya, semangat dalam berbonsaian. Thank you. Oke sahabat bonsai, cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini dengan channel Agung Oye pada pembahasan bahan material pot dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yaitu dari pot keramik, tanah liat, semen, dan plastik. Jadi hampir semua alat pot dengan materialnya masing-masing tadi itu bisa digunakan untuk media tanaman bonsai. Jadi kalau bicara masalah pilihan harus bijak ya, sebijak mungkin, monggo disesuaikan dengan kemampuan, fungsional, dan juga tujuan ketika kita mau menanam bonsai itu sendiri untuk apa, sehingga nanti pot itu bagi saya ya penting nggak penting ya, yang penting dia untuk jelas dia media tanam. Usahakan karena kita mau menikmati bonsai dari suku estetika ya, gunakan pot yang memiliki supporting dengan tanaman itu sebaik mungkin pada perawatannya ya, pada penyiramannya, pemupukannya, itu yang terpenting. Apapun media potnya, bagus kayak apapun, kalau pada penyiraman, pemupukan, pemilihan media nggak bagus ya, tanaman itu akan sia-sia ya, tidak bisa kita nikmati. Tapi dengan pot yang sederhana pun ya, ketika penyiraman, pemupukan, penyinaran ya, dan media tanam yang cocok, pemrograman pohon ya, dan perawatan akar, dan pada pemrograman perantingan dan segala macamnya diperhatikan ya, bonsai itu akan menjadi satu mahakarya dari teman-teman yang luar biasa dan bisa dinikmati gitu loh. Jadi semuanya fleksibel. Bagi saya semuanya fleksibel, tidak ada yang harus pakai pot ini, pot itu ya, harus pakai begini begitu, enggak, fleksibel saja. Yang penting jadikan tanaman yang anggap teman-teman sebagai bahan bonsai itu menjadi tanaman yang tumbuh berkembang di atas pot ya secara maksimal, sehingga itu akan kita bisa nikmati menjadi satu keindahan bonsai yang sesungguhnya. Salam satu hobi, terus berkarya, terus belajar. Semoga video kali ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, thank you.